Islam. Salah satunya di suku Baduy ya, kan kita pernah cerita dulu. Ya, ada di antara misionaris yang masuk, tapi mereka nggak ngajak ke Kristen. Udah kamu di sini aja, tapi kalau Islam datang jangan ikut. Itu jangan join. Saya masih sampai kayak gitu. Nah, maka kita juga kalau hari ini ada orang yang Muslim yang kemudian ya bisa kaya, nah jadikan kekayaannya itu untuk apa? Menolong agama ini. Ya, bukan hanya kemudian dinikmati sendiri. Maka perlu kita kemudian jadi orang yang punya rezeki yang luas. Maka doa tuh jangan, ya Allah nggak apa-apa rezekinya sedikit, yang penting halal. Doa tuh jangan nanggung-nanggung, ya Allah nggak apa-apa rezekinya luas, banyak, yang penting halal gitu. Termasuk doa nyari jodoh, ya Allah nggak apa-apa deh pas-pasan, ya yang penting soleh. Jangan. Kalau doa itu apa? Ya Allah, nggak apa-apa yang penting apa? Nggak apa-apa ganteng, yang penting soleh gitu. Nggak apa-apa cantik, yang penting solihah. Namanya doa kan? Ya, keinginan kita ya semoga diridhoi juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu nggak doanya kita? Hah? Nah, coba mulai ditambahkan. Nah, dari pemboikotan ini, kalau orang sudah memboikot ya teman-teman, kalau satu negara, satu entitas itu sudah memboikot lawannya, tandanya mereka udah kehabisan cara. Ya. Tandanya mereka sudah kehabisan cara untuk memusnahkan negara tersebut dengan lobi-lobi politik, lobi-lobi negosiasi, nggak mempan. Ya, maka cara terakhirnya dengan memboikot. Di Gaza hari ini masih diboikot, masih diblokade, ya dari segala sisi, pasokan air, ya mereka kesulitan. Ya, kita hari ini wudhu sampai buang-buang air, mereka untuk wudhu aja sulit. Ya, jangankan untuk wudhu, untuk minum aja sulit. Ya, akhirnya kalau ada air cuma bisa buat minum, wudhunya akhirnya tayamum. Karena udah nggak ada lagi air setelah itu. Ya. Kemudian dipasok dari segi makanan. Bahkan bantuan yang datang ke sana itu dihitung lagi sama ya yang jaga perbatasan. Siapa lagi kalau bukan Israel? Maka kita harus bersyukur dan membantu mereka. Gitu. Itu ya membuat kita merasakan hal yang sama seperti apa yang pernah dirasakan oleh Rasulullah. 3 tahun Rasulullah. Bayangin 3 tahun. Kita kemarin 1 tahun COVID aja udah ngeluh. 2 tahun ditambah setahun lagi ngeluh lagi. Ya, diisolasi, ngeluh ini itu gitu ya. Tapi ini Nabi SAW 3 tahun dan nggak ada liburnya gitu. Nggak ada tiba-tiba PSBB, habis itu PPKM gitu ya. Kemudian nanti balik lagi PSBB, nggak ada. Terus gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi ujian bagi umat Nabi Muhammad SAW secara kolektif. Biasanya tadi hanya perseorangan atau per kelompok gitu ya, pas lagi sholat kemudian diuji. Pernah kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengimami sholat di Bukit Sofa, ya tiba-tiba Abu Sufyan atau Abu Sufyan atau Abu Jahal ya datang kemudian melempari mereka lagi sholat, gitu ya, dilempari. Kita alhamdulillah ya sholat belum pernah lah mungkin ya dilempari. Nah, isi boikot ini kemudian menandakan ketidakmampuan mereka. Ya, dan ini kemudian bukan berarti justru membuat kaum muslimin kemudian menghilangkan keimanannya atau berkurang keimanannya. Justru apa? Semakin meningkat keimanan terhadap Nabi SAW. Bayangkan dalam 3 tahun ini, ya, ini persediaan makanan menipis. Ya, siapapun yang berusaha untuk memasukkan pasokan makanan ke dalam lembah Syi'ab tadi, Syi'ab Abu Thalib, itu kemudian di perbatasan diambilin, ya, dicegat, ya, dan nggak boleh masuk. Kedua, ya, ada juga yang kemudian mau beli tadi makanan, harganya dinaikin. Sampai apa? Nabi SAW itu tidak makan, pernah ya para sahabat itu tidak makan apapun kecuali ranting-ranting seperti layaknya domba-domba mereka. Ini domba-domba di Arab itu nggak makan daun, ya, karena daun itu nggak banyak tumbuh di sana.
Akhirnya apa? Mereka makannya ranting, mereka makannya kalaupun daunnya kering. Ya, sampai kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan sampai kotoran kami itu mirip seperti kotorannya, ya, ternak-ternak kami. Gitu. Sampai apa lagi? Saking kelaparannya, ya, suatu hari pernah Sa'ad bin Abi Waqqas di malam hari, tiba-tiba tangannya menyentuh yang basah-basah, ya, ada suatu benda yang basah, lunak, bisa dimakan, akhirnya dia makan, tapi dia nggak tahu itu apa. Ya, sampai wafatnya, dia sampai kemudian setelah hijrah juga meriwayatkan itu kembali, terus dia bilang, aku nggak tahu tuh sampai hari ini itu apaan yang dimakan, saking laparnya. Ya, kalau kita apa? Lapar masih tahu apa yang dimakan gitu kan? Sampai nambah ini nambah itu gitu, masih sadar. Nah ini para sahabat sampai nggak tahu apa yang dimakan demi untuk mengisi perutnya, termasuk Nabi SAW. Apalagi yang dimakan? Kulit. Ya, daging udah nggak ada, daging-daging hewan yang kemudian sudah disembelih gitu ya, tinggal kulit-kulitnya yang sudah dijemur, yang tadinya mungkin ingin digunakan untuk benda-benda lain, tapi kemudian apa? Saking nggak ada makanannya, itu yang dimasak, kulit itu yang diolah. Ya, kita bayangin mungkin kulitnya sudah disamak, sudah dijemur, sudah kering begitu, ya. Kemudian kita potong dipotong-potong, kemudian kita goreng kan. Tetap aja baal gitu ya, alot. Kalau kita masih enak, ya kulitnya jadi dorok-dok gitu ya, kerupuk kulit, ya, masih gurih lah dimakan. Atau kita masih enak mungkin, sayurannya, daun-daunnya ada lalapan, gitu ya, lalaban, masih bisa dimakan. Nabi SAW kering, kemudian kulitnya juga alot. Mari kita rasakan itu, sehingga ketika puasa ya kita sadar betul ya. Mari kita sederhanakan cara kita beriftar. Mari kita sederhanakan cara kita bersahur. Bahwa ada kemuliaan lain, keutamaan lain yang kita bisa maksimalkan di waktu-waktu tersebut. Ya, teman-teman kalau misalnya sahurnya kekenyangan, kebanyakan lauk, kira-kira masih sempat gak istighfar? Ya. Padahal dalam Al-Quran dikatakan apa? Ya, orang yang sahur itu mereka beristighfar. Artinya apa? Sahur itu bukan cuma makan, apalagi nonton, gitu ya. Tapi sahur itu apa? Secukupnya, bergizi. Nabi kan cuma apa? Kurma, mungkin 3, mungkin 5, mungkin 7. Kemudian air. Setelah itu apa? Istighfar. Nah kita nggak bisa mungkin kalau cuma 3 kurma, harus nasi padang, lontong sayur gitu ya, nasi uduk. Akhirnya apa? Subuh yang diharapkannya bisa mendapat berkah dengan ibadah maksimal, udah ngantuk duluan subuhnya. Ketika kuliah subuh ngantuk juga gitu ya. Bangun-bangun orang sudah kegiatan gitu. Termasuk ketika iftar, kalau kita berlebihan, akhirnya apa yang nggak maksimal? Sholat maghrib kita, sholat isya kita, termasuk tarawih kita, qiyam kita. Tapi kalau kita mensederhanakan cara kita berbuka, ada tenaga yang bisa dimaksimalkan. Makanya Al-Quran memerintahkan kita apa? Halalan thayyiban. Kata halal, ya berarti sumbernya halal, cara mencarinya halal, makanannya juga halal. Thayyiban berarti apa? Itu baik untuk kita, menambah tenaga untuk apa? Beribadah. Kata thayyib itu nanti hubungannya untuk beribadah. Tapi kalau misalnya tidak menunjang untuk ibadah berarti nggak thayyib, gitu ya. Nah kemudian apa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas sampai kemudian membasahi tongkat-tongkatnya, termasuk sahabat yang lainnya dibasahin tongkatnya bagian bawah, kemudian diiris, itu dimakan. Kita pernah kelaparan sampai kayak gitu? Ya. Paling kita kan sesederhana kalau kelaparan gak ada lauk ya nasi, garam, timun gitu ya. Kalau orang tua dulu ya. Atau tambah kerupuk dulu kalau santri gitu kan, naga mas, pakai nasi, nah itu tambah kuah gitu kan, itu udah enak gitu. Nah ini makanan yang tidak layak tapi harus dimakan karena untuk menjalin kebutuhan hidup. Makanya kemudian nanti ada efeknya nih untuk kesehatan, diantaranya Abu Thalib yang semakin tidak membaik kesehatannya selama 3 tahun, nanti di tahun ke-10-nya ya dia kemudian sampai pada ajalnya gitu ya. Lalu selanjutnya apa? Selama 3 tahun seperti itu,
tapi ternyata ada orang-orang baik. Ya, jadi jangan pernah meremehkan atau jangan pernah merasa hidup sendiri. Jangan pernah merasa orang baik itu sedikit. Ya, orang baik itu banyak. Cuma banyak yang belum dijembatani. Ya. Orang yang punya potensi kebaikan itu banyak, cuma mungkin mereka belum tahu. Gitu. Ya, jadi harus optimis, harus husnuzon. Ternyata apa? Orang baik itu muncul bukan dari kaum muslimin. Meskipun dia tidak sampai masuk Islam. Orang baik itu dari ya, qabilah-qabilah luar yang punya perasaan juga. Karena mereka manusia, merasa, wah ini nggak benar nih. Ya, kalaupun harus ya memboikot tapi nggak segininya juga. Masa kita bisa makan enak, mereka enggak? Kan mereka saudara kita juga. Inilah kemudian dikatakan oleh siapa? Ya, oleh diantara ya dari qabilah lain yang bernama Hakim bin Hizam, yang mana setiap malam dia ngasih sumbangan makanan yang enak-enak, dikantongin, ditaruh onta, ya kemudian malam-malam biar nggak ketahuan kan, malam-malam kemudian digiring untanya menuju perkampungan Syekh Abi Thalib tadi, pelan-pelan, nanti kalau udah mulai deket rada dicambuk dikit gitu ya, biar nanti dia jalan sendiri ke dalam. Ya, nah, orang nggak banyak yang tahu tuh, tapi ada satu saksi yang kemudian mengatakan dia adalah Hakim bin Hizam. Masya Allah. Jadi kita juga perlu ya, kalau ada isu-isu yang umum, nah ini bisa memanggil orang baik lebih banyak lagi. Isu apa yang jadi common enemy? Narkoba. Bukan hanya umat Islam yang memeranginya. Kita harus ajak orang lebih banyak lagi, lebih luas lagi untuk memerangi narkoba, agar generasi tidak rusak dengan obat ya. Nah, maka dari itu ini bisa kita perluas kampanyenya. Jika ada isu-isu kebaikan yang common enemy, ya, ya termasuk sebagaimana dulu Nabi SAW kemudian ternyata Allah tolong, ya ternyata dari orang yang belum kemudian masuk ke dalam Islam. Selain Hakim bin Hizam ada juga ya Abul Bukhturi. Nah ini juga dari kalangan musyrikin, tapi mereka sama-sama manusia, merasa juga. Ya, sehingga apa? Kemudian mereka menghimpun beberapa orang yang peduli. Ini berawal dari dipelopori oleh Hisham bin Amr. Hisham bin Amr ini masih saudaranya Abu Jahal. Ya, jadi dia termasuk yang tidak sepakat lah, meskipun satu keluarga, tapi dia nggak sepakat sama semua yang yang diputuskan atau menjadi kebijakannya Abu Jahal. Akhirnya apa? Hisham bin Amr lalu kemudian mencoba mencari orang lain yang bisa berkolaborasi ya menjadikan pemboikotan ini berhenti. Akhirnya dicari ada Zuhair bin Abi Umayyah. Nah, Zuhair bin Abi Umayyah kemudian diajak dengan narasi, apa kamu tega? Kamu bisa makan enak sedangkan mereka enggak. Kan mereka saudara kamu juga. Apa kamu tega ya kamu bisa tidur nyenyak, mereka tidak. Mereka tidur dalam kondisi lapar. Gitu ya. Ternyata ya manusia itu fitrahnya sama gitu ya, punya kebaikan tapi juga ada nafsu yang mendorong kepada keburukan. Makanya dalam surat Asy-Syams ya kan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita bangun tidur itu punya tawaran, ada yang mengarahkan kita keburukan nafsu kita, ada yang mengarahkan kita kebaikan ya, maka kita bisa memilih untuk bangun lalu wudu lalu qiyamul lail, atau milih tidur lagi dan melanjutkan mimpi. Memilih bermimpi lalu mewujudkan mimpi, atau memilih untuk tidur dan terus bermimpi tanpa terwujudkan mimpinya. Nah, selain Zuhair bin Abi Umayyah, lalu Zuhair bilang, kalau berdua aja nggak cukup, kita perlu menambah orang. Akhirnya nambah lagi siapa? Mut'am bin Adi. Mut'am bin Adi juga sama, di antara kaum musyrikin yang skeptis dengan Darun Nadwah gitu ya, karena mereka nggak suka ya di Darun Nadwah ini selalu bicaranya gimana menjatuhkan orang, gimana menzolimi orang gitu ya. Akhirnya apa? Mut'am bin Adi join, ikut ya, masuk grup. Lalu kemudian apa? Wah kurang nih ya, masa kita kurang ya, karena nanti mereka akan merencanakan sesuatu yang Masya Allah gitu ya. Lalu selanjutnya apa? Abul Bukhturi. Abul Bukhturi tadi sama juga dia,
suka ngirim unta setiap malam ke kampung yang mana Nabi SAW diboikot di dalamnya. Nah selanjutnya ada Zam'ah bin Aswad. Nah keempat atau kelima orang ini kemudian berkumpul malam-malam ya di Bukit Sofa. Gimana nih strategi kita besok? Ya jadi ini udah 3 tahun. Ya udah 3 tahun baru kemudian ada orang-orang yang tergerak. Gitu. Maka jangan pernah berhenti berkampanye, mempublikasi kebaikan, jangan pernah berhenti. Gitu ya. Jangan pernah kemudian kita kehabisan ide, kehabisan cara untuk mempublikasikan kebaikan, menyebarkan kebaikan. Karena kalau tidak ada yang menyebarkan kebaikan, kalau tidak ada yang berusaha menghadirkan kebaikan, yang akan hadir apa? Keburukan. Makanya faqad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Keburukan itu akan sirna kalau kebaikannya datang. Kalau kebaikan yang nggak datang, keburukan nggak akan sirna. Nah maka dari itu kebaikan itu didatangkan oleh mereka yang ternyata belum masuk ke dalam Islam. Nggak masalah, gitu ya. Akhirnya mereka ngumpul. Nah, besok kita ke Ka'bah. Kita mulai kemudian ya mengkompori mereka. Kita demo, gitu ya. Jadi berlima orang ini demo. Tapi datang bukan demo 5 orang gitu. Nah ini mungkin bisa jadi strategi ya. Jadi pertama dimulai dari ya Zuhair bin Abi Umayyah. Jadi Zuhair bin Abi Umayyah tiba-tiba datang ke tengah-tengah Ka'bah gitu ya. Lalu bilang, "Ya ayyuhal Quraisy, wahai orang-orang Quraisy." Narasinya sama. "Apa kamu tega? Kita bisa makan enak, sedangkan saudara kita hari ini kelaparan. Kita bisa tidur nyenyak, sedangkan saudara kita hari ini tidur dalam keadaan lapar. Kita bisa pakai pakaian yang bagus, sedangkan saudara kita hari ini karena kemudian sulit untuk menghasilkan uang, sehingga apa? Pakai pakaian yang lusuh, dekil, dan sudah compang-camping. Apakah ini semua yang kalian ridhoi?" Nah kemudian apa? Abu Jahal, ya si pemimpin ini pemimpin kafir Quraisy kemudian ke tengah. Tiba-tiba muncul dari arah rukun Yamani, Zam'ah bin Aswad juga sama. "Saya setuju." Ya, jadi demo tuh jangan tiba-tiba datang rame-rame bareng gitu loh. Jadi ada yang datang dari satu, pura-pura dari background apa gitu ya. Nanti datang lagi satu, pura-pura dari background apa. Jadi membuat narasi yang mengajak masyarakat tuh berpikir. Orang-orang sekitar itu, benar juga. Wah, ternyata bukan cuma satu kalangan nih yang kemudian tidak setuju dengan narasi itu, dengan kebijakan itu. Akhirnya Zam'ah muncul dari rukun Yamani, dari sudut Yaman. Ya, Ka'bah yang menghadap ke arah Yaman. Lalu kemudian dia juga bilang apa? "Saya setuju. Ya, saya juga nggak setuju dengan pemboikotan ini. Ya, bahkan saya nggak diajak gitu. Kemudian untuk memutuskan bahwa pemboikotan ini kemudian terjadi." Nah, Abu Jahal, "Wah, nggak benar nih, nggak benar. Ini pasti konspirasi." Abu Jahal bilang gitu. "Kalian pasti sudah merencanakan ini semua kan?" Nah, diem. Mereka nggak jawab, gitu kan? Nah, muncul lagi Mut'am bin Adi. Nah, ini yang paling kesel sama Abu Jahal. Dari sudut Iraqi, ya, yang menghadap ke arah Irak. "Saya juga sepakat dengan Zam'ah. Saya juga sepakat ya dengan Zuhair bahwa ini semua tidak benar." Muncul lagi selanjutnya yang keempat, yaitu Mut'am bin Adi, ya, atau Abu Bukhturi dulu dari rukun Syami. Ya, jadi kalau Ka'bah itu kan ada 4 sudut ya. Ada Hajar Aswad, ada rukun Yamani, ada rukun Iraqi, ada rukun Syami. Ya, semua mengarah kepada sudut-sudut yang tadi negaranya disebut. Ya, sudut rukun Yamani berarti menghadap ke arah Yaman. Nah, Nabi suka kalau di Masjidil Haram itu sholatnya di belakang rukun Yamani. Gitu. Kenapa? Karena dia menghadap kiblat yang lama dengan kiblat yang sampai hari ini dipakai. Ya, jadi menghadap ke Masjidil Haram juga secara ditarik garis lurus juga menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Kemudian semuanya terakhir dari Hajar Aswad. Dari arah Hajar Aswad muncullah kemudian ya tadi Mut'am bin Adi dari rukun Syami, kemudian Abul Bukhturi. Nah, maka semua warga yang ada di situ gitu ya
mulai kemudian tersadarkan bahwa ini satu hal yang tidak benar. Jadi terbawa emosinya, terbawa narasi, ya. Nah, ini perlu ya menyampaikannya dengan taktik gitu. Bukan hanya sekedar kemudian publish ya. Kemudian kita nggak mikirin ya, setelah ini udahlah, insya Allah Allah gerakan gitu ya. Betul, boleh kita berserah kepada Allah. Tapi kita perlu juga, wah siapa kenalan saya nih, ajak gitu kan. Wah siapa yang bisa diajak nih, ajak. Mau saudara, mau keluarga gitu kan, mau temen ya. Nah insya Allah itu bagian dari ikhtiar. Nah orang baik itu kemudian membuat ya yang tadinya menganggap nggak peduli jadi peduli. Gitu ya. Orang-orang sekitar Ka'bah itu kemudian yang tadinya biasa aja dengan keputusan Abu Jahal, jadi benar juga ya. Ini udah 3 tahun loh ini. Ya, kok kita kayak nggak ada rasa gitu ya. Akhirnya apa? Ya sudah. Ya, yuk kita putusin gimana caranya ini pemboikotan ini batal. Nah, sedangkan pemboikotan itu bisa batal ya kalau enggak yang suku-suku yang memutuskan itu mengatakan batal gitu ya. Bikin konsorsium lagi gitu terus batal, bilang batal, atau ya memang kertasnya ini udah nggak ada lagi. Jadi kertas zaman dulu tuh bukan kertas kayak sekarang. Ya, yang sudah bagus, sudah rapi. Teknologi kertas itu baru ada di sekitaran zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, di kekhalifahan Bani Umayyah. Adapun di zaman Nabi SAW itu kertasnya masih pelepah, artinya tebal. Ya, jadi masih dari kayu yang tebal, ya, kemudian dikeringkan, ya, dan digulung-gulung. Ya kan, kalau kita lihat film-film yang dulu-dulu kan begitu. Tapi ini tebal. Nah, sehingga mudah sekali dimakan rayap. Nah, ternyata Abu Thalib datang. Ya, ketika melihat ada semangat yang lain bikin dia optimis, Abu Thalib datang. Lalu Abu Thalib sebelum datang ternyata sudah menghadap ke Rasulullah SAW, dan Rasulullah ketika itu mengabarkan bahwa telah datang wahyu bahwa pemboikotan itu yang ditulis dalam kertas atau kayu tersebut sudah dimakan rayap, kecuali lafaz Allah. Akhirnya dicek. Abu Thalib ngasih tahu bahwa Muhammad telah mengatakan demikian. Coba dicek. Ketika dicek, dibuka pintu Ka'bah, diambil, ternyata benar. Ya, qadarullah. Allah menakdirkan tentara Allah yang berupa semut rayap itu menghancurkan semua isi pemboikotan itu kecuali lafaz Allah. Karena mereka di awal selalu juga mencantumkan bismikallah. Kenapa? Ya, karena dalam Al-Quran juga dikatakan, ya, ketika mereka ditanya man khalaqas samawati wal ard, mereka akan mengatakan la yakunallah. Mereka akan mengatakan siapa yang, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Karena apa? Ya, ini adalah asar atau pengaruh ajaran tauhid dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi masih membekas dalam hati mereka. Artinya iman sebenarnya masih ada. Ya, tapi kalau dalam bab akidah ada bab rububiyah. Ya, mereka hanya meyakini bahwa Allah sang pencipta. Allah yang menciptakan muka bumi ini. Tapi kemudian bab uluhiyah, beribadah kepada Allah mereka tidak lakukan, melainkan mereka ganti dengan menyembah berhala. Ya, jadi hanya kalimat Allah. Lalu kemudian setelah itu, maka sejak saat itu pemboikotan selesai. Ya, dan bahwa Nabi SAW juga di masa pemboikotan karena sudah diancam dibunuh, ya, itu Nabi SAW terus tidurnya sampai pindah-pindah. Ya, kadang di rumah si ini, kadang di rumah sahabatnya yang lain, kadang di rumah saudaranya yang lain. Ya, harus pindah-pindah dalam kondisi tidak aman. Ya. Sampai kemudian nanti Allah memberikan bahwa tidak ada penjaga yang lebih baik selain Allah. Nah, itu nanti di Madinah. Sedangkan di Mekah Nabi perlu ikhtiar. Ya, jadi teman-teman kita perlu belajar banyak dari kejadian tersebut ya. Jadi kejadian pemboikotan ini nanti berakhir di tahun ke-10. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang di tahun ke-10 itu ada momen tahun kesedihan, ya, di mana Nabi ditambah lagi ujiannya ditambah lagi, ya, sampai kemudian nanti
ada di episode selanjutnya pembahasan Taif, di episode selanjutnya pembahasan Isra Mi'raj. Nah, baru kemudian kita masuk kepada persiapan menuju Madinah. Ya. Nah, untuk bab ini kita mengambil inspirasi yang ya insya Allah sangat banyak, tapi setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ya, sehingga ini menjadi mindset kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sebagai pribadi muslim ya, tapi kita merasakan betul bahwa Nabi telah melewatinya, kita pun akan melewatinya ya, karena musuh tidak akan tinggal diam ya kepada mereka yang melanjutkan risalah kenabian ya, melanjutkan dakwah Nabi SAW ya, sebagaimana Muhammad Nasir juga pernah mengatakan ya, kalau Islam hanya berdakwah untuk ibadah nggak ada yang ganggu ya, tapi kalau sudah masuk ekonomi mulai diintai, kalau sudah masuk politik mulai ya hancurkan, diancam dan lain sebagainya. Dan Islam itu bukan agama yang parsial gitu ya, sepotong-sepotong, bukan. Islam ini syumul, komprehensif, universal. Makanya visinya apa? Rahmatan lil alamin, untuk semesta, rahmatnya untuk semesta. Maka tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Arab, yang ada apa? Islam di Nusantara, Islam di Arab. Karena Islam ini universal, gitu. Ya, sehingga apa? Ya, kita kemudian menjadi bijak gitu ya, bahwa bernegara adalah bagian dari Islam, berekonomi adalah bagian dari Islam, nggak bisa dipisahkan. Maka kita harus khawatir kalau kemudian ada yang berusaha memecah belah itu. Ya, Anda bernegara saja, nggak usah bawa-bawa Islam ke sini. Anda berekonomi saja, nggak usah bawa-bawa Islam ke sini. Inilah yang disebut sebagai paham sekulerisme yang berusaha dicekokkan ke dalam pikiran kita. Nah, ini namanya ghazul fikr, peperangan pemikiran. Nah, kita perlu hati-hati. Ini berusaha meluburkan akidah kita. Banyak, bukan hanya sekularisme. Ada liberalisme yang longgar dalam keislamannya, terlalu ekstrem kiri. Ya, ini juga bahaya. Ya, ekstrem kiri ini nanti akhirnya apa? Ya, masuknya memudah-mudahkan. Ya, bukan mengambil yang mudah tapi memudah-mudahkan. Bahkan keluar dari syariat Islam itu sendiri. Gitu ya. Nikah boleh beda agama. Gitu ya. Nah, kita perlu kritis sekarang dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Perlu jeli. Kira-kira kalau ada orang yang bertanya gitu ya ke teman-teman, ya, semua orang itu baik. Ya, apapun agamanya pasti akan diterima juga oleh Allah. Benar apa salah? Hah? Semua orang itu baik, apapun agamanya pasti akan diterima oleh Allah. Benar apa salah? Kenapa salah? Ya. Jadi kalimat yang salahnya di mana? Apapun agamanya. Ya. Ini pluralisme. Ya, menganggap semua agama setara dan Allah pasti menerima semua orang baik. Kalau dalam Islam jelas yang akan diterima hanya yang muslim. Innad dina indallahil Islam, bahwa agama di sisi Allah hanya Islam, enggak ada yang lain. Ya, maka agama samawat itu Islam. Ya. Adapun kemudian yang turun kepada Nabi Isa itu juga Islam. Ya, Nabi Daud, Nabi Musa. Nah, kita jangan sampai terkecoh dengan pemikiran kayak gitu ya. Nah, makanya kita perlu belajar. Ya, sehingga apa? Pemahaman kita benar, gitu ya. Bahwa kita perlu pede lah. Kalau kita muslim, hanya kita yang kemudian masuk ke dalam surganya Allah. Sebagaimana dulu Syekh Naqib Alatas ya, termasuk guru pemikiran Islam di Malaysia, itu pernah berdebat dengan orang Nasrani, pendeta. Ya, terus kemudian ketika ditanya, ya Syekh, menurut Anda siapa yang akan masuk surga? Apakah semua masuk surga? Terus Syekhnya dengan pede bilang apa? Ya cuma Islam lah yang masuk surga, yang lain di neraka. Terus pendetanya bingung. Bukannya kalau kita baik kita juga bisa ke surga? Ya itu pendapat Anda, kata Syekh. Ya silakan Anda yakini pendapat Anda. Kalau saya yakin bahwa cuma Islam yang masuk Islam, yang masuk ke dalam surganya Allah, mendapat ridhonya Allah.
Nah, jadi sesederhana itu kadang ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang berusaha dinetralisir sehingga ternyata itu merusak akidah. Ya, bahwa sekarang juga masuk kurikulum gitu ya. Ada beberapa kurikulum di ya beberapa sekolah yang sekarang itu sirah nabawiyah ya tidak dihadirkan secara lengkap. Itu mulai dipotong, apa yang dipotong? Peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW. Ini baik apa enggak? Ya, kalau maksudnya untuk menghilangkan narasi perang yang kemudian dianggap bisa apa ya, orang salah paham. Ya, berarti cara kita menyampaikannya bagaimana? Yang narasi kita tuh bagaimana menyampaikannya sehingga jihad itu bukan hanya soal perang, ya. Jihad itu banyak caranya. Perang itu kondisi, gitu ya. Ketika kondisinya memang harus ya dengan ma'rakah gitu, dengan perang, itu juga dengan keputusan Allah dan juga ulama setempat seperti resolusi jihad yang terjadi di Indonesia. Nah, itu dihapuskan. Berarti apa? Kita akan kehilangan part-part ya, bagian-bagian dari Nabi SAW yang dimana Nabi bersikap tegas di situ, Nabi bersikap pemimpin di situ, Nabi bersikap sebagai seorang yang ya mencurahkan semua jiwa dan raganya untuk Islam, ya, bukan hanya sekedar pemimpin yang nunggu di belakang seperti bos gitu ya. Yang penting pasukannya udah maju gitu. Enggak. Bahkan Nabi pernah dikepung sendirian sambil nungguin sahabatnya buat balik badan. Ketika perang Uhud, ketika perang Hunain. Nah, maka nilai yang kita bisa pelajari ya, yang pertama adalah as-sira'u bainal haqqi wal batil. Bahwa sunnatullah ya dari zaman Nabi ya sampai nanti akhir kiamat itu pasti ada yang hak dan yang batil selalu bergesekan. Ya. Maka itulah tantangan dakwah ya. Ya, kita nggak bisa berharap semua orang jadi soleh. Ya. Tapi mengupayakan untuk semua orang bisa ya ikut dalam gerakan kita, ikut dalam kebaikan, nah itu perlu kita upayakan gitu. Karena sampai hari kiamat pasti ada yang baik, pasti ada yang batil, pasti ada yang masuk surga, pasti ada yang masuk neraka. Nah, itu sudah ketentuan Allah. Ya, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan, bahkan kalau hari ini ada yang bilang, aduh kok saya susah hidupnya ya, punya musuh di mana-mana. Nabi aja punya musuh. Gitu ya. Kalau hari ini kita punya musuh karena memang sunnatullahnya begitu. Untuk apa? Menguji keimanan kita, menguji kesetiaan kita, sejauh mana keimanan kita. Gitu. Nah, maka kita perlu menyadari itu ya, bahwa setiap langkah kita pasti ada musuh. Ya, dari syaitan yang mana kadang berupa jin yang membisikkan hati kita, kadang berupa manusia yang ngajak langsung narik tangan kita. Lalu kemudian apa? Maka dari itu jangan cuma jadi penonton. Kita harus ambil peran, ambil bagian, ambil posisi. Sebagaimana kejadian Nabi Ibrahim. Jangan kemudian jadi burung. Ya, ketika Nabi Ibrahim dibakar itu oleh Raja Namrud, ya, itu ada burung yang kemudian ya ada cicak, bukan ya? Yang cicak dulu ya. Ada cicak yang datang cuma niupin api. Kira-kira ngefek nggak kalau cicak niup api yang segede itu? Hah? Nggak kan? Nggak ngefek kan? Paling cuma gitu ya. Ya cuman ya ada percikan dikit gitu ya, menambah percikan dikit, tapi nggak ngefek. Tapi apa? Itu menandakan posisi dia si cicak. Ya, bahwa dia bukan bagian dari yang membela Nabi Ibrahim. Tapi lihat, ada burung yang datang juga ya. Kemudian dia bawa ya air yang bisa dia bawa, lalu ditampung di dalam paruhnya, kemudian dikucurkan ke api yang membakar Nabi Ibrahim. Kira-kira ngefek juga nggak? Enggak juga, tapi itu menandakan posisi dia. Nah, posisi kita di mana? Gitu. Ketika ada kebaikan, posisi kita di mana? Ketika ada kejahiliahan, posisi kita di mana? Apakah di dalamnya? Ya. Apakah membiarkannya? Ketika ada kebaikan, posisi kita di mana? Ikut atau nonton doang? Karena kalau nonton doang nggak akan bisa merubah, gitu ya.
Kalau nonton doang tidak akan bisa merubah, maka harus jadi rohilah, ya, penanggung beban. Beban umat ini sangat besar, sangat banyak, kita harus ambil bagian salah satunya. Tidak usah yang tinggi-tinggi dulu, yang mampu kita jalani dulu. Nah, ini yang terjadi juga kepada Abdullah bin Ummi Maktum, padahal dia buta. Tapi apa yang dia dedikasikan untuk Islam? Dia ikut perang di Qadisiyah, kemudian wafat sebagai syuhada. Kita nggak buta, alhamdulillah. Tapi sejauh mana dedikasi kita untuk Islam? Sudah sebermanfaat apa kita untuk kemudian keislaman kita, keislaman keluarga kita, keislaman lingkungan kita? Nah, ini pelajaran yang pertama, ya, bahwa hak dan batil akan selalu bertentangan. Selanjutnya, ya, mendapat perlindungan dari luar muslim boleh, gitu ya. Artinya kita berkolaborasi dengan yang non muslim boleh. Nah, ini juga nanti akan ditanya, ya, ketika di akhirat, bagaimana perlakuan kita terhadap tetangga yang non muslim, gitu ya. Tapi tidak pernah kita menyampaikan bahwa Islam itu begini. Ya, kita membiarkan syubhat Islam ditelan sama dia, lalu dia berprasangka buruk tentang Islam, padahal kita tetangganya, gitu. Nah, maka dari itu perlu kita berkomunikasi dengan mereka, gitu ya. Jangan skeptis, jangan menjauh. Tadi qorib, jadi sahabat karib itu punya embrio, punya apa? Punya sifat yang dekat dan mendekatkan. Selanjutnya, ini memperlihatkan loyalitas. Tadi ya, kalau orang biasanya loyal itu karena cinta, sayang, suami ke istri, istri ke suami, bapak ke anak, kemudian teman ke teman misalnya, ya, sayang karena Allah. Nah, kemudian yang kedua, karena materi, karena kerja, karena karyawan. Nah, tapi yang tidak bisa hilang adalah karena ketakwaan seseorang, karena kesolehan seseorang, karena akhlak seseorang. Maka kita hari ini pastikan bersahabat karena akhlak. Kalau kalian pemimpin hari ini, pastikan memimpin karena akhlak. Karena itu yang membuat kita, para anggotanya, para teman-temannya itu loyal dengan kita. Sampai kapanpun, ya, kecuali kita berubah, gitu ya. Lalu selanjutnya, yang terakhir adalah tikukan sejarah. Ini sering dibuat oleh segelintir orang yang punya aksi konkret. Jadi jangan kira tikungan sejarah itu selalu diperbuat oleh apa? Tikungan sejarah selalu diperbuat oleh orang banyak, enggak. Selalu dimulai dari yang sedikit. Ya. Pemuda-pemuda yang memaksa Insinyur Soekarno untuk mendeklarasikan kemerdekaan berapa orang? Enggak banyak. Sedikit. Ya, tapi kemudian itu menjadikan perubahan. Ya, jadi perubahan tikungan sejarah selalu dimulai dari situ. Sebagaimana tadi ada 5 orang yang berkolaborasi, bukan muslim, tapi berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungannya. Kemudian terjadi. Maka kita juga sama. Kalau kita mau perubahan, jangan pernah pesimis dengan yang sedikit. Jangan pernah pesimis dengan yang jumlah sedikit ketika memulai. Mulai aja dulu. Hadapi dulu. Nanti kita evaluasi. Nanti kita tambah mulai satu persatu. Lama-kelamaan kita mulai kerasa, oh tambah banyak ya. Oh tambah banyak nih. Oh tambah lagi nih. Wah tambah terus nih. Ya, sampai akhirnya semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan kita bisa menikmati kesuksesan dakwah kita. Itulah yang dirasakan oleh Nabi, karena Nabi sebelum wafat bisa menikmati kesuksesan dakwah Nabi, di antaranya apa? Fathu Mekah. Dulu yang bebel didakwahin susah banget, tahu-tahu di tahun di tahun ke-7 atau ke-8 terjadi Fathu Mekah. Akhirnya apa? Semua bangsa Arab ketika itu kemudian masuk ke dalam Islam. Maka setelah itu Nabi naik level to the next level. Apa naik levelnya? Arab tuh udah selesai. Naik levelnya apa? Maka setelahnya ke Persia, gitu kan? Maka setelahnya ke mana lagi? Romawi. Ya. Sama. Masjid ini milik siapa? Masjid milik siapa? Milik Allah. Ya, masjid ini milik Allah, bukan milik BSD, bukan milik Tangsel, bukan. Nah, maka kita perlu punya target dakwah, gitu ya.
Mungkin hari ini masih di lingkup BSD, ya, tapi pengaruhnya harus lebih luas lagi, ya. Bahkan kalau bisa jadi masjid Tangsel, jadi masjid Banten, jadi masjid Indonesia, jadi masjid dunia. Jadi pengaruh kita itu harus sampai rahmatan lil alamin. Ada nggak yang kayak gitu? Sudah banyak. Dan insya Allah ya Al-Azhar juga sama, ya, menuju ke sana. Semua masjid insya Allah menuju ke sana. Sehingga apa? Tidak ada sedikit pun yang beban-beban yang kemudian terlewat. Ya, karena semua masjid ini, kita ribuan masjid di sini di Indonesia itu. Ya, sampai orang luar itu kalau ke Indonesia kaget gitu. Dikit-dikit temu musola, dikit-dikit temu masjid, gitu ya. Kalau di negaranya mungkin susah nyari musola, susah nyari masjid, apalagi yang bersih gitu, kamar mandinya dan lain sebagainya. Ya, termasuk di Saudi juga jarang-jarang ya kan masjidnya. Kalau kita jalan-jalan keluar Masjid Nabawi, keluar Masjidil Haram. Ya, jadi kita bersyukur banyak masjidnya, tapi kita harus lebih berupaya lagi biar banyak pengaruhnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita bertemu di kesempatan selanjutnya, yang mana insyaallah adalah Amul Huzni, tahun kesedihan yang dialami oleh Nabi SAW, bahwa ya Nabi pun pernah sedih, Nabi pun pernah galau, Nabi pun pernah sakit hati. Tapi apakah Nabi kemudian memilih untuk terpuruk dengan kegelisahannya, terpuruk dengan kesakitannya, ya akhirnya tidak pernah bangkit? Tidak. Nabi sedih nggak lama-lama, sebulan doang, habis sebulan move on lagi, gitu ya. Nah, kita pun juga sama, ya, bukan berarti apa yang menimpa kita, apa yang menguji kita membuat kita menutup diri, tapi justru kita hadapi sehingga kita bisa lebih bermanfaat lagi dan lebih bijak lagi dalam menghadapi ujian. Barakallahu fikum, ya, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.